Need to go fishing? Don't worry. You have to get back into shape, my friend. By the book. 152. Say your prayers. I'm not a religious man. Film ini berjudul Kursk yang rilis di tahun 2018, mengisahkan tragedi nyata kapal selam milik negara Rusia. Saking memilukannya, kisah ini hingga difilmkan. Daripada makin penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film terlihat seorang anak yang sedang dilatih menahan napas di dalam air oleh sang ayah. Anak itu bernama Misa. Sambil kedinginan, Misa memberitahu sang ibu bahwa dia berhasil mencetak rekor baru, yaitu menahan napas selama 57 detik. Terlihat juga sang ayah yang bernama Michelle sedang duduk di kursi sambil ngeliatin istri dan anaknya yang sedang bercanda bahagia. No bed. No bed. Come here, couch. Couch. Okay, I'm done with it. Okay, give him over the kids. Hingga akhirnya sang istri yang lagi hamil pun terlihat ngap-ngapan setelah bermain kejar-kejaran di dalam rumah tersebut. Keesokan harinya, Michelle dan rekan-rekannya berniat mengambil gaji yang sudah lama mereka tunggu. Namun harapan itu pupus, karena dana dari kantor pusat di Moskow belum juga dikirim, membuat pembayaran kembali tertunda. Mendengar kabar tersebut, Michelle pun sempat protes di sana. So what are we supposed to live on? Which will not be paid. Kemudian Michelle menemui sahabatnya yang bernama Pavel. Terlihat sahabatnya tersebut sedang kebingungan karena calon istrinya ingin pesta pernikahan mereka dirayakan semeriah mungkin. Namun di saat yang sama, ia justru mendapat kabar bahwa gaji bulan ini kembali ditunda. Padahal itulah satu-satunya harapannya untuk mewujudkan rencana tersebut. Solidaritas tentara angkatan laut yang tinggi membuat anggota lainnya mengadakan iuran untuk membantu Pavel membeli kelengkapan acara pernikahannya agar menjadi meriah. Kemudian mereka pun segera pergi membeli berbagai kebutuhan pesta pernikahan Pavel. Namun setelah dihitung, uang hasil iuran itu tetap belum cukup. Melihat sahabatnya kebingungan, Michelle tanpa banyak bicara langsung melepas jam tangan pelaut kesayangannya dan menggadaikannya, demi memastikan pernikahan sahabatnya tetap bisa digelar dengan meriah. What about this? Shoes, jackets. That's great. Hey. Akhirnya pernikahan Pavel pun diselenggarakan. Hey! Can we have some vodka, please? On top of that. Di dalam pesta tersebut, mereka tampak kompak menyanyikan Mars Pelaut sebagai ucapan selamat sekaligus salam perpisahan kepada keluarga. Karena keesokan harinya mereka harus kembali melaut dan meninggalkan orang-orang tercinta. Need to go fishing? Don't worry. You have to get back into shape, my friend. Singkat cerita, Michelle yang menjabat sebagai kepala unit turbin 7 menjalankan tugasnya. Setelah memastikan semuanya dalam kondisi aman, ia melaporkan bahwa sistem berjalan baik tanpa kendala. Akhirnya kapal selam Kursk yang panjangnya 152 meter dan berat 14.000 ton itu pun dinyatakan siap untuk memulai pelayarannya, guna mengikuti latihan gabungan yang melibatkan 30 kapal perang Rusia lainnya di Laut Barents. Di lokasi latihan, terlihat Laksamana Gruzinski yang akan memimpin latihan gabungan tersebut. Sementara di sisi lain, Angkatan Laut Inggris ikut memantau melalui armadanya yang akan ikut dalam latihan gabungan itu. Komandan tentara Inggris yang bernama David Russell memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Laksamana Gruzinski. Meski kedua negara masih dibayangi ketegangan perang dingin, hubungan pribadi mereka tetap terjalin dengan baik. Kembali ke dalam kapal selam Kursk, setiap prosedur dijalankan dengan sangat teliti. Mereka sadar betul akan risiko besar yang menyertai misi tersebut, terlebih dengan muatan rudal supersonik berhulu ledak nuklir yang mereka bawa. Terlihat Pavel dan rekannya bertugas memeriksa ruang torpedo. Namun saat pengecekan berlangsung, mereka mulai merasa khawatir karena suhu salah satu torpedo terus meningkat dan menunjukkan tanda-tanda yang tidak normal. 135. I'll be happy when it's time to say goodbye to it. No watch. Tak lama kemudian, Kapten kapal selam Zilakov terlihat memberikan arahan mengenai agenda latihan yang meliputi uji coba penembakan rudal dan peluncuran torpedo. Ia menekankan agar seluruh sistem utama dipastikan dalam kondisi optimal. Di tengah pengarahan itu, Pavel melaporkan adanya kenaikan suhu yang mencurigakan pada salah satu torpedo. Namun Kapten Zilakov menganggapnya sebagai hal yang masih wajar dan tidak perlu dikhawatirkan.
tak berselang lama dari acara arahan si kapten tadi. Menyadari suhu salah satu torpedo meningkat drastis dan tak lagi normal. Tanpa menunda, Pavel segera melapor kepada Kapten Zilakov dan mendesak agar torpedo itu segera diluncurkan. Namun Kapten Zilakov tetap menolak permintaan itu dan memerintahkan mereka untuk melanjutkan prosedur seperti biasa. Dengan rasa kecewa, Pavel pun menutup radio tersebut. By the book. 152. Say your prayers. I'm not a religious man. Dan benar saja, torpedo tersebut akhirnya meledak dan menyebabkan kapal selam tersebut jatuh ke dasar laut. Awalnya para kru belum menyadari bahwa ledakan itu berasal dari torpedo mereka sendiri. Mereka mencoba menghubungi awak di ruang torpedo, namun tak ada jawaban. Ketika alarm kebakaran di ruang torpedo menyala dan situasi semakin tak terkendali, barulah mereka sadar kemungkinan akan terjadi ledakan susulan. Dan benar saja, ledakan kedua yang jauh lebih dahsyat pun mengguncang kapal selam itu. Dengan sigap Michelle memerintahkan seluruh kru yang selamat untuk segera menuju ruang 9 di buritan kapal, lalu menutup semua pintu kedap air demi mencegah air masuk lebih banyak. Di sana mereka berkumpul dan berjumlah 23 orang yang selamat. Kemudian Michelle meminta kru memeriksa ruangan lain untuk mencari dan membawa dokumen-dokumen penting yang masih dapat diselamatkan. Sementara itu, ia berupaya mengirimkan sinyal bantuan dengan mengetuk badan kapal sebanyak 40 kali setiap jamnya. Okay, 4 strikes. Di sisi lain, Angkatan Laut Inggris dengan kecanggihannya menyadari bahwa kapal selam Kursk telah tenggelam. Kemudian dengan segera, mereka mencoba menghubungi Angkatan Laut Utara Rusia di bawah komando Laksamana Gruzinski. Tetapi mereka tidak mendapat jawaban. Sementara itu di pihak Rusia, markas komando masih menelusuri asal suara ledakan yang terdeteksi dan mereka belum bisa memastikan sumbernya. Karena kapal selam Kursk berlayar dalam mode siluman, sehingga posisinya sulit untuk terlacak. Report. 2 acoustic events. Get the drone off ready to be sent down. Setelah berhasil menyumbat kebocoran, mereka segera menyalakan pompa untuk menguras air yang masuk. Meskipun mereka sadar, usaha itu hanya bisa memperlambat laju air dan bukan menghentikannya sepenuhnya. Setelah memastikan sumber ledakan berasal dari kapal selam mereka, Angkatan Laut Rusia segera mengerahkan drone bawah air untuk memeriksa kondisi dan mencari kemungkinan korban selamat. Namun kerusakan yang terlihat begitu parah dan tidak adanya tanda-tanda suara dari dalam kapal membuat mereka berasumsi bahwa tak ada yang berhasil bertahan hidup. Any audio? Sir, it's not working. We'll get it fixed. We're almost there, sir. Sementara kondisi kru di dalam kapal terlihat semakin memburuk karena kedinginan dan kekurangan oksigen. Karena hal itulah mereka sempat lupa untuk mengirim sinyal bantuan berbentuk pukulan di dinding kapal. Sedangkan di atas permukaan, Laksamana Gruzinski memerintahkan seluruh armada mematikan mesin agar sonar dapat bekerja secara maksimal. Kembali ke dalam kapal selam, Sasa mengingatkan Michelle untuk memukul dinding kapal dan mulai mengirimkan sinyal kembali. Yes! Get me the Rudnitsky. Now. Setelah mendengar suara yang ditunggu-tunggu, dengan segera mereka mengirimkan kapsul penyelamat menuju lokasi tenggelamnya kapal selam tersebut. Sementara itu di markas Angkatan Laut Inggris, mereka telah mengetahui bahwa Rusia telah mengirimkan kapsul penyelamatnya. Di sini pihak Inggris menyadari bahwa kapsul penyelamat yang mereka miliki jauh lebih unggul dibandingkan dengan milik Rusia. Namun demikian, Rusia belum mengajukan permintaan bantuan kepada Inggris. Hal ini sudah mereka perkirakan sebelumnya, kemungkinan besar karena kapal Kursk menyimpan berbagai rahasia penting, seperti teknologi kriptografi, sistem senjata canggih, dan informasi sensitif lainnya milik Rusia. Meskipun begitu, pihak Inggris tetap bersiap memberikan bantuan evakuasi jika permintaan resmi diajukan. Menyadari persediaan oksigen semakin menipis, Michelle tahu mereka tak punya banyak waktu. Demi memberi kesempatan hidup bagi yang lain, ia mengajak Sasa mengambil risiko besar dengan menyelam menembus ruang 8 yang sudah dipenuhi air laut untuk mencari katrit oksigen cadangan.
Ketegangan memuncak saat mereka menyelam di antara deretan loker mencari katrit oksigen tanpa tahu pasti lokasinya. Michelle akhirnya menemukannya dan mereka buru-buru kembali ke buritan. Namun pintu keluar macet dan terlihat Sasha mulai kehabisan napas hingga pingsan. Dengan sisa tenaga, Michelle berjuang membuka pintu sambil menyeret tubuh Sasha bersamanya. Akhirnya, mereka berhasil mencapai buritan dan keduanya berhasil selamat. Dengan segera Oleg memasang katrit oksigen tersebut pada mesinnya. Ia kemudian menjelaskan bahwa katrit oksigen yang tersisa masih ada 19 buah. Jumlah itu memberi mereka bisa bertahan lebih lama dengan harapan, bantuan dan evakuasi segera datang tepat waktu. Sementara itu di permukaan, tim penyelamat Rusia menurunkan kapsul penyelamat setelah mendeteksi kembali tanda kehidupan dari para kru. Kembali ke dalam kapal, terlihat Michelle memberi arahan kepada Ol yang hendak mengganti tabung katrit oksigen. Ia mengingatkan agar pemasangannya dilakukan dengan sangat hati-hati, karena sedikit saja terkena air bisa memicu ledakan besar di ruangan itu. Kemudian terlihat kapsul penyelamat yang sudah berada di area kapal selam. Dengan cepat kapsul tersebut berhasil dipasang pada badan kapal Kursk. Dentuman yang terdengar membuat para kru yang bertahan sadar bahwa bantuan telah tiba. Mereka merasa lega dan penuh harapan mengetahui bahwa kesempatan untuk selamat akhirnya datang. It's not connecting. Batteries at 25%. We recharge and we come back. Namun kapsul penyelamat kehabisan daya sebelum berhasil membuka pintu kedap air, sehingga terpaksa kembali ke permukaan untuk mengisi baterai terlebih dulu. Mendengar kapsul pergi tanpa membawa mereka, para kru pun marah dan kecewa. Sementara Michelle sebagai komandan tertinggi berusaha menenangkan dan memberi harapan kepada mereka semua. Sesampainya di permukaan, kapsul penyelamat langsung diperbaiki, terutama bagian karet pelindung yang mengeras akibat kurang perawatan, serta baterainya yang harus diisi ulang, dan seluruh proses itu diperkirakan memakan waktu hingga 12 jam. Sedangkan di dalam kapal, para kru semakin putus asa karena bantuan tak kunjung tiba. Meski begitu, mereka mencoba mencairkan suasana dengan saling bercanda di tengah situasi sulit tersebut. Watching it up will enable the oil to... Setelah dinyatakan siap, kapsul kembali diturunkan. Di dalam kapal, para kru hanya bisa mengetuk lambung sebagai tanda mereka masih hidup. Namun upaya kedua itu kembali gagal karena lagi-lagi kehabisan baterai dan kapsul pun terpaksa naik lagi ke permukaan. Mendengar kegagalan tersebut, Laksamana Grudzinski akhirnya menghubungi Kapten David Russell dari Inggris, lalu menceritakan kemungkinan sekitar 20 orang yang masih selamat. Meski Inggris siap membantu, dengan angkuhnya otoritas Rusia belum juga memberi izin untuk menerima bantuan. Berita televisi menampilkan Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Norwegia menggelar konferensi pers untuk menawarkan bantuan kepada Rusia, termasuk penggunaan kapsul penyelamat canggih yang bernama LR-5. Bantuan itu bahkan dinilai bisa menjadi peluang meredakan ketegangan lama antara Rusia dan negara-negara Barat. With Russian rescue assets apparently unable to reach survivors. Sementara itu di pihak Rusia, sewaktu jumpa pers dengan keluarga korban, mereka malah beralasan bahwa cuaca buruk dan arus kuatlah yang menghambat proses evakuasi ini. Namun di balik alasan tersebut, mereka tetap bersikukuh menolak campur tangan asing dalam penanganan insiden itu. Mendengar keterangan yang menurut mereka tidak masuk akal. Seketika suasana konferensi memanas ketika Ibu Michelle menuntut kejelasan dari pihak militer. Seorang perawat mencoba menenangkannya dengan menyuntikkan obat penenang agar situasi tak semakin ricuh. Tetapi tindakan tersebutlah yang justru membuat semua orang semakin tak terkendali. Komandan Grudzinski yang melihat itu pun dengan segera menghubungi David Russell di Inggris dan secara pribadi memutuskan menerima bantuan kapsul canggih mereka. I'd like to take you up on your offer of assistance. Norway. From there, it's 11 hours to the accident site. Who died without a hyperbaric lifeboat caused by nuclear radiation and weapons of war. Sementara itu, baterai pompa air di kapal selam Kursk hampir habis dan air terus masuk tanpa henti. Maxi yang sudah kehabisan kesabaran mulai nekat ingin segera berenang ke permukaan. Menyadari tindakan itu bisa membahayakan semua orang, Michelle segera menghentikannya sebelum keadaan semakin kacau. Sementara itu di permukaan, Laksamana Grudzinski yang ketahuan meminta bantuan Inggris, langsung dicopot dari posisinya dan digantikan oleh pejabat baru yang lebih patuh pada atasan mereka.
Akibatnya dari hal tersebut, saat kapsul penyelamat canggih dari Inggris tiba, bukannya segera diturunkan, melainkan kapal Inggris justru diperintahkan mematikan mesin dan menunggu instruksi lebih lanjut dari mereka. Stop the engines. Pada malam harinya, delegasi Rusia dan Inggris akhirnya bertemu. Inggris menawarkan bantuan, namun dengan syarat diizinkan mengambil foto sebagai bagian dari investigasi. Mendengar itu, pihak Rusia dengan penuh gengsi menolak tawaran tersebut. Mereka memilih menunda keputusan hingga esok hari, karena malam itu, Rusia berencana kembali menurunkan kapsul penyelamat mereka sendiri untuk mengevakuasi para korban yang diyakini masih selamat. Done our ROVs for preliminary radiation check. If your help is needed, we will let you know. Sementara itu di dalam kapal, para kru yang mendengar bahwa bantuan akhirnya kembali datang sudah tak lagi memiliki harapan. Bahkan untuk sekedar memukul dinding kapal sebagai tanda bahwa mereka masih hidup pun, tak mampu mereka lakukan. Sayangnya, upaya yang ketiga kalinya itu juga berakhir dengan kegagalan. Karena lagi dan lagi kapsul penyelamat mereka terkendala dengan kapasitas baterai yang begitu minim dan tak layak pakai. Mengetahui hal tersebut, Rusia pun akhirnya tak punya pilihan lain. Dengan berat hati, mereka akhirnya menerima bantuan yang ditawarkan oleh Inggris. Di dalam kapal, Oleg berusaha menjaga semangat dengan mengajak kru makan bersama, seolah semuanya masih terlihat normal. Namun keadaan berubah saat tabung katet oksigen tak sengaja terkena air dan memicu ledakan besar di dalam kapal tersebut. Shut up this time. Have a drink instead. Menyadari oksigen tak bertahan lama, Michelle menyampaikan pesan perpisahan kepada mereka semua. Dengan serentak kemudian mereka bersama-sama menyanyikan Mars Laut kebanggaan mereka. Tim penyelamat Inggris akhirnya bergerak dan menurunkan penyelam untuk membuka kapal dengan hati-hati. Namun saat berhasil masuk, seluruh ruang sudah dipenuhi air. 23 kru yang sempat bertahan akhirnya gugur akibat kehabisan oksigen dan tenggelam. Tragedi ini menyisakan duka mendalam hingga bantuan datang terlambat karena keputusan yang terlalu lama ditunda-tunda. Beberapa hari setelah tragedi, upacara penghormatan digelar di gereja. Anak Michelle memandang ayahnya sebagai pahlawan, namun menolak berjabat tangan dengan Laksamana, Pretensko yang dinilai terlambat menerima bantuan. Sikap itu juga diikuti oleh anak-anak kru lainnya. Dalam perjalanan pulang, seorang rekan mendiang Michelle terlihat menyerahkan jam tangan kepada Misa, yang sebelumnya sempat digadaikan dan sebagai bentuk kenangan terakhir terhadap sang anak. Lalu film pun berakhir.